Ya, selamat bertemu kembali kekasih-kekasih Kristus, gracious people. Kita ketemu lagi nih. Iya, hari ini ada pesan lagi untuk kita semua dan ini merupakan bagian yang kedua. Semoga yang kemarin Anda bisa dengarkan kembali, baru sambungkan dengan pesan ini supaya lengkap dan Anda memahaminya lengkap dan otomatis waktu ketemu dengan siapapun Anda bisa menyampaikan juga secara lengkap sehingga kita sama-sama dilegakan dan kehidupan kita ke depan akan tenang. Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, Ibu Gembala boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kembali saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami yang menguatkan kami, memulihkan kami, mengubah cara berpikir kami. Dan kehidupan kami berubah karena firman-Mu, dan karena firman-Mu juga kesehatan kami makin hari makin pulih, makin disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkataan firman yang terus kami dengarkan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun anak-Mu, Pastor Rich yang akan membawakan sharing, dan kami yang mendengarkan pun kami diajar oleh Roh Kudus. Kami mudah mengerti, firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Oke, sambil Ibu Gembala mempersiapkan yang mau diputar, mari Anda juga siapkan Alkitab Anda. Kita akan selesaikan Yohanes 4 dalam pesan yang sebelumnya. Anda bisa buka Alkitab Anda, Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Ya, Anda siapkan dulu dan Ibu Gembala juga siapkan. Ada yang mau diputar supaya menjadi perenungan juga bagi kita ya. Dan yang akan diputar ini merupakan cuplikan ya, potongan-potongan dari channelnya Renal Kasali. Anda bisa cari di YouTube dan Anda bisa dengarkan secara utuh. Ini saya hanya cuplikan hanya sekitar 2 menit saja. Karena ini yang juga mengingatkan kita bahwa saudara-saudara kita juga yang punya kepercayaan lain itu sebenarnya makin lama mereka belajar gitu ya, belajar tentang Tuhannya. Dan nanti beberapa saat ke depan selama 2 menit Anda bisa dengarkan ini semacam ya intisari lah ya dari seorang kalau kita kan pendeta, kalau mereka ya saya kurang tahu namanya apa. Tetapi pasti mereka juga belajar kan. Kayak kita lah, kita belajar Alkitab. Mereka juga belajar dan kita dengarkan. Ya, kita dengarkan sedikit. Seperti apa sih pada saat-saat sekarang ini yang mereka ajarkan begitu. Ya, apalagi tentang agama itu harusnya menjadi kalau saya bilangnya obat gitu ya. Dalam kita menjalani kehidupan itu harusnya agama itu mengurangi stres kita gitu. Harusnya begitu. Nah, yuk kita dengarkan dulu ya. Ibu Gembala sudah siap? Oke, Ibu Gembala boleh putarkan cuplikan podcast dari Renal Kasali ini. Silakan Ibu Gembala. Pak, untuk konteks Indonesia, kita menjadikan agama, apapun agamanya, itu sebagai pendampingan bagi masalah
mental bagi psikiater dan psikolog. Ya, Tuhan ada bersama orang-orang yang menderita. Dalam Islam kan Tuhan bersama orang-orang yang sakit. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan ingatlah Tuhan kalau kamu ingin menenangkan dirimu. Bahwa Tuhan menjagamu dengan penjagaan yang penuh cinta. Secara psikologis ada Viktor Frankl. Itu satu teori psikologi yang memberikan bagi agama ruang untuk menyelesaikan masalah mental. Dia adalah salah satu survival dari Nazi. Holocaust. Iya. Holocaust. Keluarganya habis semua. Cuman dia yang survive. Itu yang menyebabkan dia jadi psikolog. Ya, dia berdamai dengan Iya. hidupnya. Ya. Dia melihat apa yang menyebabkan orang itu bertahan dan tidak bertahan. Ternyata kuncinya adalah pada kebermaknaan hidup. Orang yang tidak menilai hidupnya bermakna atau tidak menemui makna hidupnya, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Karena dia nggak tahu di penjara sampai kapan dan agamanya disampaikan oleh agamawan yang kompeten, Ya. yang bukan hanya mengetahui aspek-aspek ekstrinsik luaran dari agama, Ya. apalagi yang cuman bilangnya, wah neraka kamu, wah agama itu begini begitu dalam konteks yang mengerikan. Seakan-akan Tuhan itu adalah pencipta penderitaan, ya, pemarah, Betul. pencipta penderitaan, pendendam, seakan-akan seperti itu. Betul. Lumayan itu ada aliran itu cukup baik. Ya. Yang melihat Tuhan sebagai maha cinta, Ya. maha kasih, dan agama sebagai penuh cinta. Nah, di sanalah kemudian bagaimana agama masuk melalui agamawannya, Ya. dan berkolaborasi dengan psikolog atau psikiater. Di Columbia University itu menyebutkan agama itu bisa menjadi solusi bagi masalah mental, tapi juga bisa menjadi sebab bagi masalah mental. Menjadi sebab kalau agama dihadirkan dengan wajah yang mengerikan, Malah jadi membuat penuh orang ketakutan. ya menjual. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, itu cuplikan yang saya ambilkan. Kalau Anda mau dengar lengkap silakan, kurang lebih 1 jam, itu cukup panjang. Temanya pembicaraan tentang menghadapi hal-hal yang tak terduga saat ini. Ya, dan ada satu bagian di mana saya tertarik bahwa mereka pun memahami Tuhan, ya. Selama ini mungkin kita tidak tahu kan, tetapi dengan media sosial sekarang ini, agama apapun kita bisa dengarkan kok. Nah, Anda dengar tadi bahwa dalam keadaan kehidupan kita banyak hal-hal yang menekan kita, dan itu bisa membuat mental kita itu down, ya. Dan dikatakan agama itu bisa menjadi solusi kalau disampaikan dengan benar. Anda dengar tadi, mungkin kita yang orang Kristen masih sering dengar yang tadi yang sudah dihindari oleh para saudara-saudara kita yang Muslim, ya. Para pendakwa atau penyampai, penceramah atau pengkhotbah. Kalau yang modern sekarang, yang muda-muda sekarang, mereka tidak lagi menggambarkan agama itu sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kita kayaknya masih ada, ya. Iya, waktu ada di gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah, masih sering Anda dengar yang tadi disebutkan dalam podcast itu, agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Bukankah kalau Anda mau merenungkan sejenak gitu, tenang-tenang, jangan bilang begini, oh ini alirannya beda dengan saya, oh ini denominasinya, enggak, jangan bicara itu. Tapi mari kita lihat bahwa manusia itu akan mencari Tuhannya. Dan lama-lama kebenaran itu muncul. Ya, jadi saya dengar yang kayak begini ini bukan baru 1 kali, ya. Ada ustadz-ustadz yang terkenal juga itu ya punya kesimpulan yang mirip. Bahwa Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu kasih. Jadi mari kita yang pengkhotbah, pendeta, mari di mimbar itu mari kita mulai gambarkan
kepercayaan kita kepada Yesus itu dengan benar. Ya, coba Anda renungkan baik-baik saja. Apa benar atau betul ya? Kita masih seperti yang tadi itu dikatakan. Agamanya kok menggambarkan yang mengerikan. Tuhan itu sumber penderitaan. Bukankah kita pakai itu untuk mengatasnamakan Tuhan mau membentuk saya gitu. Ya enggak lah, makanya dengan pesan ini, 2 pesan ini dengan yang sebelumnya, itu mengingatkan kita mengenal Yesus secara benar, saudara. Makin lama harusnya kalau kita makin rajin ke gereja, ibadah, harusnya pesan-pesan yang didengungkan itu memperkenalkan Yesus itu secara benar. Dia Tuhan kita. Kok selama ini kita orang Kristen, itu yang saya bilang, mau ketemu dengan kekasih jiwa kok takut gitu ya. Kekasih secara kehidupan di dunia, kita kangen terus gitu, ingin ketemu terus. Nempel terus kayak perangko gitu kan. Jadi lucu kan. Kalau kita nyanyi kan, waduh. Tetapi kenyataannya dalam kita menjalani kehidupan, prinsip pemikiran kita salah kan. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, pada pesan yang kedua ini saya mau selesaikan ya, Yohanes 4 itu ayat 1 sampai 4. 14. Yohanes 14. Oh sorry, Yohanes 14 ya, ayat 1 sampai 4. Judulnya itu Rumah Bapa. Kita mau lihat 4 ayat saja. Dengan apa? Dengan maksud, dengan mindset kita mau melihat Tuhan kita gitu. Tuhan kita tuh gimana sih? Ya kuncinya ya di Alkitab kan. Mau di mana lagi Anda cari? Mau di mana lagi Anda mau belajar tentang Tuhan kita kalau bukan di dalam kitab suci kita? Yuk, jangan lupa ya subscribe Jacob Channel supaya Anda makin lama makin mengenal dengan benar Yesus kita itu, Tuhan kita. Jangan ketinggalan nanti Alkitab bilang yang terdahulu menjadi terkemudian. Janganlah, kita udah duluan belajar mengenal Yesus. Harusnya makin lama kita makin mengerti dia itu pribadi yang bagaimanakah. Kita selalu bilang dia tidak berubah. Ya, mari dengan 4 ayat ini mari kita temukan lagi Yesus kita yang benar itu. Ya, oke. Ibu Gembala boleh bantu saya baca dong Yohanes 14 1 sampai 4 itu dengan versi terjemahan TSI. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 versi terjemahan sederhana Indonesia TSI. Silakan Ibu Gembala. Baik, saya bacakan. Dengan judul Yesuslah jalan yang benar menuju kepada Bapa. Ayat 1. Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, jangan bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Ayat 3. Apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Ayat 4. Sebenarnya kalian tahu
kemana aku akan pergi, dan kalian juga tahu jalan ke sana. Iya, puji Tuhan. Kalau kita mau baca 4 ayat ini pelan-pelan, bukan secepat Flash Gordon. Baca Alkitab kok secepat angin puting beliung. Jangan, coba nikmati kata-kata Tuhan kita. Firman itu kita nikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat. Baru renungkan tenang-tenang. Saya sedikit menyampaikan bahwa Yohanes 14 ini salah satu bagian percakapan ya antara Yesus dengan para murid sebelum Yesus menuntaskannya. Dia naik di atas salib menyelamatkan manusia. Dan waktu pembicaraan para murid ini kan sudah 3,5 tahun bersama Yesus. Pagi, siang, malam, 24 jam, 7 hari bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita bilang udah nempel banget lah. Ada kebiasaan-kebiasaan, rutinitas yang mereka nikmati. Dan waktu Yesus bilang dia akan pergi meninggalkan mereka, ya pasti ada kesedihan, pasti ada kekhawatiran. Nah, di bagian Yohanes 14 ini Yesus memberikan janji kepada mereka bahwa ya untuk beberapa saat saja dia meninggalkan mereka. Kalau Anda perhatikan tadi di ayat 3 itu, agar kita itu bersama dengan Yesus. Berarti kalau bersama dengan Yesus ada perpisahan. Tidak ada, saudara. Ini merupakan janji. Nah sekarang, apakah di mindset kita bahwa Tuhan kita itu punya rencana berbohong atau ngebully kita? Ya tinggal Anda punya mindset. Tuhan bukan manusia. Manusia bisa berjanji tapi tidak menepatinya. Bisa. Tapi makin kita belajar di Alkitab, kita melihat apa-apa yang terjadi pada waktu Yesus masih tinggal di dunia. Dan kita baca Alkitab juga dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus setelah kebangkitannya dan kenaikannya, dia bicara kepada Paulus, mengajari Paulus hal-hal yang belum terungkapkan sebelumnya. Paulus diberi semacam privilege dibanding murid-murid lain. Ya, dia memang tidak tinggal bersama dengan Yesus. Tetapi setelah ya, dia dipakai oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang disingkapkan oleh Yesus langsung kepada Paulus. Nah, apakah Anda punya pikiran bahwa Tuhan kita tuh mau membuat kita menderita untuk membentuk kita? Tadi ada sudah dengarkan di podcast yang di awal tadi. Kok mereka yang mencari mulai menemukan ini, kok kita yang sudah ditemukan masih aja buter-buter di bawah. Tuhan akan menghukum. Ya ampun. Merokok neraka. Nonton film neraka. Kayak neraka itu kayak penuh aja gitu. Padahal kalau ada baca di Wahyu, jumlah penduduk neraka itu nggak disebutkan. Yang disebutkan tak terhitung jumlahnya itu sorga. Coba Anda ceklah di Wahyu ya. Jadi mari kita mulai pesan ini, mari kita robah yuk cara kita memandang Tuhan kita. Kalau kita lihat janjinya dalam Yohanes 14 ini. Kalimat pertama itu dikatakan jangan bersusah hati dan gelisah. Kalau kita di Indonesia sekarang, siapa yang gak bersusah hati dan gelisah? Makin banyak hal-hal yang tidak karuan. Benar atau betul? Ya kan, berita-berita itu, aduh,
Rasanya tuh kalau zamannya saya tuh dibilang pusing, pusing. 10 kali 10. Capek deh. Coba mari Anda renungkan. Benar atau betul yang saya sampaikan ini? Keadaan kita di negara kita. Orang nomor 1 di Indonesia. Itu sudah tidak lagi, ya bukan sesuatu rahasia ini. Kita pun akan bilang tidak beretika dan bermoral. Para pemimpin-pemimpin di Indonesia sudah tidak beretika dan bermoral. Kalimat kata-kata itu bisa belok kanan belok kiri untuk membenarkan, untuk kelihatannya benar. Padahal penipu, padahal pembohong, padahal nggak mencintai rakyat. Makanya keadaan sekarang ini Yesus katakan jangan bersusah hati dan gelisah. Bukankah itu yang sering setiap hari kita rasakan? Nah, kemudian kalau Anda baca 4 ayat ini pelan-pelan, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Yesus tidak menjanjikan kepada murid-murid bersama dengan dia itu di penginapan. Tidak, tapi rumah. Bahkan dalam bahasa Inggris itu tidak digunakan house. Dalam satu terjemahan ya, amplified kalau saya tidak salah. Digunakan kata home. Kalau kita kata Indonesia itu kita nggak dapat kedalamannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita bilang house, itu hanya rumah saja, bangunan fisik. Tapi kalau kita bilang home, ya Anda sering dengarkan, kafe ini homey banget. Berarti bukan interiornya bagus, bukan apanya mewah, bukan. Tetapi suasana, ambience yang kita rasakan itu suasana rumah. Kita feel home. Nah, yang disiapkan, tolong digarisbawahi ya. Yesus yang menyiapkannya. Kalau kita kan pernah dengar tuh, yuk kirim bahan bangunan ke sorga ya untuk rumahmu. Dulu mungkin Anda pernah dengar itu. Sekarang kalau Anda yang pengkhotbah masih punya mindset kayak begitu, wah kemana aja ya. Jadi yang dijanjikan Yesus kepada kita semua orang percaya adalah rumah. Rumah apa? Rumah penampungan. Enggak, rumah Bapa loh. Ada pemiliknya, Bapa. Berarti kalau rumah yang saya bilang dalam bahasa Inggrisnya home, berarti ada suasana, nuansa family. Betul saudara? Nah, mari tolong Anda rasakan itu. Home, rumah. Wow, berarti saya akan pulang ke rumah ya. Iya, bukan penginapan. Tempat tinggal dibilang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau Alkitab bilang banyak itu unlimited saudara. Kita gak bisa batasi berapa digit nolnya. Enggak. Pokoknya banyak. Tuhan kita bilang banyak. Ya percaya aja. Banyak. Gak akan kekurangan tempat. Tempatnya apa? Tempat tinggal, bukan tempat singgah. Bukan. Kita yang hanya saat sekarang ini, kita hanya singgah di bumi ini. Rumah kita bukan di sini kan. Efesus 2 ayat 5 dan 6 menunjukkan. Rumah rohani kita itu sudah di sorga. Itu fakta sorgawi ya. Kita ini manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Tinggal tubuh yang belum diganti. Nanti pada waktu Yesus bilang menjemput kita, nah tubuh kita diganti itu. Karena tubuh kita yang sekarang ini gak bisa menempati sorga. Gak bisa. Harus diganti dulu. Nah
Kalau kita mau tenang-tenang, itu loh janji Tuhanku. Di dalam ayat 1-4 ini nggak ada juga dibilang kita akan disiksa dulu di apa baru kita ke sorga. Tapi terserah kalau Anda punya mindset seperti itu, ya monggo jadilah seperti imanmu kan. Silakan. Saya nggak punya hak untuk melarang Anda, enggak. Saya hanya menjelaskan saja. Ini loh yang saya mengerti di pikiranku tentang Yesusku. Ini loh janji dia kepada diriku yang begitu indah. Kalau udah siap untuk kita secara pribadi, untuk kita semua udah siap tempatnya, dia datang jemput loh. Bukan kita berusaha ke sorga. Enggak. Kita dijemput. Istilahnya udah ada tempatnya. Katakan sudah ada tempatnya bagiku. Iya, di mana Yesus berada, aku mau agar kamu bersama dengan aku. Ya udah, di mindsetmu Yesus ada di mana sekarang? Di sorga. Ya udah, itu tempat kita sudah, jaminan. Bukan mudah-mudahan. Nah itulah perbedaan kita yang belajar duluan kebenaran harusnya kan. Apa bedanya Kristen dan agama lain? Apa bedanya orang percaya dan orang yang belum percaya? Kalau agama lain itu mencari Tuhan. Coba Anda pikirkan baik-baik. Mencari Tuhan. Mencari pemimpin di kota kita aja susah banget menemuinya. Apalagi cari Tuhan. Kalau bukan dia yang memberikan belas kasihan untuk kita bisa mendekat. Itu pun bukan karena kita mau. Bapa yang mau membawa kita kepada Yesus kan. Anda bisa baca itu di Yohanes 6. Bukan mau-maunya kita, bukan. Orang dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Coba renungkan baik-baik kalimat itu. Yesus yang milih kita untuk jadi orang percaya. Kalau orang percaya itu Tuhan yang mencari kita. Itu bedanya kita orang Kristen. Mari tanam di kepala Anda. Supaya nanti kalau ada yang anak muda tidak tergoda dengan siapapun. Ya kan? Gara-gara menikah pindah agama. Loh, emangnya kayak Anda kayak pindah rumah ya? Ya nggak gitu dong. Yuk tanam yuk, tancap di kepala yuk. Suatu mindset yang baru. Dan Anda yang sering membawa firman, sudahilah khotbah-khotbah yang menakutkan. Merasa bahwa hanya cara Anda, orang lain kalau gak ikuti cara Anda, wah neraka itu. Enggak lah. Galilah Alkitab dengan benar. Kita ini kalau lahir baru tuh kan diberi hati yang baru. Kok hati kita tuh sepertinya cuma kita yang di sorga dan kelompok kita, denominasi kita. Yang lain tuh enggak. Kok hati baru kok gitu ya? Coba renungkan baik-baik ini. Kita itu diberi hati yang baru. Kok hatimu kok enggak seperti yang baru ya? Renungkan ya saudara. Kita ada tempat tinggal. Ada rumah. Karena kita memang keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Kan kita bukan anak kos kan. Bukan. Dan kalau Anda perhatikan. Dalam pesan pertama saya katakan juga. Dalam bahasa Indonesia hanya dibilang. Agar kamu bersama dengan aku. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu. Take it to myself. Kenapa dia gak bilang kalimat bahasa Inggris? Take it to be. Kenapa? Artinya sama kok. Tetapi
dalam bahasa Inggris itu yang saya bilang ada kedalaman waktu menggunakan kata. Kenapa nggak pakai me? Take it to me. Mengambil, menjemput bagi saya. Sayanya itu dibilang myself. Ada penekanan di situ. Diri yang mana? Diri Yesus sendiri. Dah. Yuk kita mulai robah yuk cara mindset kita. Mari, jangan takut. Kita ini tempatnya sudah dijanjikan dan sedang disiapkan. Dengan begitu saya percaya Anda menjalani hari-hari itu tidak lagi mulai berkurang rasa takut dan gelisahnya. Puji Tuhan, doa kami Anda menikmati Yesus sepanjang hari ini. Menikmati kelimpahannya. Kita dimampukan untuk merasakan dan melihat secara jasmani kita. Hari ini mari nikmati Yesus kita. Yuk, dia tidak jauh, dia ada di dalam Anda. Dia tidak pernah mau meninggalkan Anda. Selamat semuanya sukses hari ini. Sehat semua. Selalu diberkati. Jangan lupa ya, subscribe Diakon Channel. Mari, puji Tuhan. Kita siap jalani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Makin lama kami belajar firman-Mu. Kami makin mengenal Engkau Yesus secara benar. Roh Kudus terus singgapkan bagi kami. Agar makin lama kami tidak makin gelisah. Kami tidak makin susah hati dalam kami hidup. Menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami pun sudah dijanjikan tempat bersama dengan Yesus. Kami bersyukur. Izinkan kami hari ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam segala hal. Kami akan jalani hari ini, perlindungan-Mu terjadi bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.